Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh keistimewaan. Banyak sekali kemuliaan dan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ada suatu keistimewaan yang sangat besar, suatu keistimewaan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, suatu keistimewaan yang dicari-cari dan dinanti-nantikan oleh umat Islam, yang datangnya hanya 1 tahun sekali, yaitu Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara bahasa terdiri dari 2 kata, Laila dan Al-Qadar. Lail berarti malam. Namun di dalam surat Al-Qadar, surat 97 ayat 1, ayat 2, Allah menyebutkan kata lail dengan tambahan tak marbutah, Lailatul. Kenapa diberikan tambahan tak? Ini menunjukkan bahwa malam ini adalah malam yang istimewa, malam yang mulia, sehingga penyebutannya pun dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Qadar. Secara bahasa Al-Qadar minimal mempunyai 3 arti. Yang pertama, Al-Qadar bisa diartikan sebagai kemuliaan, seperti disebutkan di dalam surat Al-Qadar ini, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Dalam surat Al-Qadar ayat 3 disebutkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Arti yang kedua, secara bahasa bisa diartikan Lailatul Qadar, Al-Qadar bisa diartikan sebagai sempit. Kenapa diartikan sempit? Ini pun dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, bahwa pada malam ini seluruh malaikat turun ke bumi, bahkan Ruhul Kudus, malaikat Jibril pun turun ke bumi atas izin dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini, sehingga bumi terasa sempit. Oleh sebab itu Al-Qadar bisa juga diartikan sebagai sempit. Arti yang ketiga bisa diartikan sebagai ketetapan.
atau keputusan. Keistimewaan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar adalah salah satu ketetapan Allah. Allah telah menetapkan bahwa pada malam Lailatul Qadar Al-Quranul Karim telah diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi ini, ke Baitul Izzah. Allah telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tidak sepakat bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama di bumi ini secara keseluruhan. Dan dari langit itulah nanti baru diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Sebab itu pada malam Lailatul Qadar Allah telah menetapkan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Dan turunnya Al-Quran ini membawa perubahan besar bagi manusia. Dengan turunnya Al-Quran ini membawa petunjuk besar bagi manusia. Kita tahu dulu, bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran adalah bangsa yang tidak dikenal oleh dunia, bangsa yang tertinggal. Tapi setelah turunnya Al-Quran, bangsa Arab menjadi pusat kebudayaan yang begitu besar, mempengaruhi dunia-dunia luar, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia. Itu sebab karena turunnya Al-Quran membawa perubahan besar bagi manusia, membawa ketetapan besar bagi manusia. Selain bagi manusia secara keseluruhan, malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi ketetapan bagi manusia secara pribadi. Ada di dalam surat Al-Qadar itu pun dijelaskan, fi kulli amrin, bagi setiap urusan manusia Allah menetapkan ketetapan kehidupan manusia ke depannya itu ditetapkan dari malam Lailatul Qadar. Jadi bagi kita, bagi Anda, bagi kita semua yang belum mempunyai kepastian untuk masa depan, yang belum mengetahui cita-citanya di masa depan, yang belum mengetahui kejadian yang di masa depan, mari berdoa di malam Lailatul Qadar ini. Karena di dalam malam Lailatul Qadar ini Allah akan menetapkan ketetapan manusia, baik yang itu yang baik maupun yang buruk. Seluruhnya ditetapkan oleh manusia pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, silakan dan mari kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Karena pada malam ini kita seluruh manusia, khususnya umat Islam, ditetapkan oleh Allah segala urusannya di muka bumi ini. Jadi mohonlah, mintalah pada malam Lailatul Qadar. Minta ampun, akan diampuni seluruh dosa kita. Minta kesuksesan dunia, minta kesuksesan akhirat. Itu jika terjadi di malam Lailatul Qadar, itu akan terjadi pada kesuksesan manusia. Dan di malam Lailatul Qadar ini pula banyak kejadian yang luar biasa. Lalu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad, aku pernah bersabda, aku pernah mengalami malam Lailatul Qadar, tapi aku lupa itu terjadi pada malam apa, pada malam keberapa. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang bisa mengetahui kapan terjadinya.
Ini sebagai motivasi kepada manusia. Ini sebagai motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk mencari malam Lailatul Qadar, untuk selalu meningkatkan ibadah di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya, para sahabat pernah menjumpai malam Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir. Aisyah radhiyallahu Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid pada malam-malam 10 hari terakhir. Marilah kita selalu meningkatkan ibadah kita. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas keimanan kita pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagi manusia, bagi umat Islam, bagi kaum yang beriman yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu bisa terlihat dari sikap dan tingkah lakunya setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena di akhir surat Al-Qadar disebutkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan memberikan keselamatan kepada seluruh manusia, baik secara aktif maupun pasif. Keberadaan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar selalu memberikan keselamatan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Jika ia tidak bisa memberikan amal pada orang lain, janganlah berusaha untuk menghalangi orang untuk memberikan amal kepada orang lain. Jika ia tidak bisa mencegah kemunkaran, maka bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan sampai menyuruh menjalankan kemungkaran di muka bumi. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hidupnya akan mendapatkan ketenangan di dalam melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan seluruh aktivitas yang ada di muka bumi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.